Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, pada pertemuan video kali ini kita akan membangun bab terakhir dari kelas 9 SMP atau MTS ya, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Sebenarnya bangun ruang itu bermacam-macam, ada limas, ada kubus, kerucut, balok, bola, tabung, prisma, dan lain-lain. Tapi yang mau kita bahas, yang kita pelajari, yang sisi lengkung apa saja, yaitu kerucut, bola, dan tabung, karena ini ada sisi lengkungnya atau ada yang mengandung lingkarannya. Jadi kita akan membahas 3 bangun ini: bangun ruang tabung, kerucut, dan bola. Apa saja yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah luas permukaan sama volume. Jadi ini harus dihafal ya adik-adik ya. Tabung luas permukaannya apa, volumenya apa. Kerucut juga sama, luas permukaannya sama volumenya. Serta bola luas permukaan dan volumenya. Harus dihafal. Tapi dengan banyak latihan nanti akan hafal sendiri ya adik-adik. Kunci matematika itu sebenarnya memang harus banyak latihan. Jadi yang pertama perhatikan tabung. Tabung ini ada 2 lingkaran dan ada selimutnya, istilahnya ini selimutnya. Jadi luas permukaannya itu 2 PR kali T, volumenya PR kuadrat kali T, atau luas alas ini PR kuadratnya, ini kan lingkaran yang bawah ini dikali T dikali tingginya. Sama dengan kerucut, luas permukaannya PR kali S tambah R. Nah, S ini S-nya ini garis miringnya ya. Nanti ini ada hubungan Pitagorasnya, ini S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi di kerucut ini selain menghafalkan rumus luas permukaan dan volume, juga dihafalkan rumus Pitagorasnya. Jadi kita akan memakai akar lagi di sini nanti. Nah, kalau volumenya sama dengan volume tabung, PR kuadrat kali T, tapi karena dia mengerucut maka dikalikan 1/3. Sama sebenarnya ini adik, di emas ini dengan kubus sama, tapi luasnya juga sama, volumenya luas alas kali tinggi, tapi karena dia mengerucut di sini rumusnya ditambah dikali 1/3. Jadi bedanya di situ. Kalau mengerucut tinggal ditambah kali 1/3. Jadi mudah menghafalkannya ya adik-adik ya. Nah, khusus bola ini karena benar-benar baru, harus benar-benar dihafal. Kalau luas permukaan 4PR kuadrat, ingat-ingat permukaan itu kan luasan, maka satuannya pasti nanti berupa luasan, entah sentimeter kuadrat atau meter kuadrat atau kilometer kuadrat, terserah. Yang penting dia berupa luasan. Tapi kalau volume pasti R pangkat 3. Kenapa? Karena dia ruang, jadi harus kubik atau pangkat 3 istilahnya. Rumusnya harus diingat ya adik-adik ya. Luas permukaan bola 4PR kuadrat. Kalau volume 4/3 PR pangkat 3. Kalau saya menghafalkannya, kalau kakak itu di sini kan pangkat 3, pasti ada 4/3-nya, pasti ada bagi 3-nya. Kalau di luasnya tidak ada. Kalau kakak begitu menghafalkannya ya. Kalau adik-adik terserah gimana caranya. Tapi yang pasti kunci matematika itu harus banyak latihan. Semakin banyak latihan akan hafal dengan sendirinya. Walaupun bisa pintar tapi kurang latihan, pasti kalah dengan yang kurang pintar tapi dia banyak latihan. Pasti kalah nanti mengerjakannya. Kalah benar dan kalah cepat. Contoh tabung. Diberikan sebuah tabung tertutup memiliki jari-jari 20. Oh, ini jari-jarinya ya dia 20. Tingginya 40, tingginya 40. Tentukan volume tabung. Nah, volume tabung yang A ya, berarti rumusnya PR kuadrat kali T, karena PR kuadrat ini rumus lingkaran dikali tingginya, luas alas kali
tinggi karena alasnya lingkaran, pi r kuadrat kali t. Tinggal kita masukkan, pi nya 3,14. Kenapa kok tidak pakai 22/7? Karena 20 ini tidak bisa dibagi 7, lebih mudah pakai 3,14. Tapi kalau nilai-nilai itu bisa dibagi 7, mendingan pakai 22/7. Jadi tinggal kita masukkan pi r 20 kali 20 kali t 40, hasilnya nanti hasilnya bisa dicek sendiri ya. Yang B, luas alas. Nah, rumus luas alas. Luas alas tabung berbentuk lingkaran hingga alasnya. Jadi luas alasnya itu berarti luas yang bawah ini. Dia adalah luas lingkaran. Jadi rumus lingkaran pi kuadrat. Jadi 3,14 kali 20 kali 20. Begitu juga luas tutupnya sama dengan luas alas. Tutup dengan alas sama luasnya, sama-sama lingkaran dan nilainya juga sama. Jadi nilainya sama-sama 1256, sama ya. Terus luas selimut. Nah, luas selimut ini sama dengan luas persegi panjang. Dengan panjang ini keliling lingkaran 2 pi r, lebarnya adalah t. Kalau kita buka ini, kalau kita di sini, maka dia berupa persegi panjang. Hingga rumusnya 2 pi r t. Karena 2 pi r ini luas keliling lingkaran. Luas permukaan tabung. Nah, berarti kita jumlah luas alas, luas tutup, dan luas selimut. Maka itu disebut luas permukaan tabung. Atau dengan pakai rumus yang sebelumnya ya, pakai rumus ini, nanti hasilnya juga akan sama. Nah, 2 pi r, r tambah t, hasilnya akan sama 7536, 7536. Tinggal ditambah ya, r tambah t, 20 tambah 60 dikali r dikali 20 dikali pi dikali 2, hasilnya sama. Kemudian yang F, luas permukaan tabung jika tutupnya dibuka. Oh, kalau tutupnya dibuka berarti ini tanpa tutup, tanpa yang C ya. Berarti cuma selimut sama alasnya sama selimutnya, B sama D saja, atau 1256 ditambah 5024, hasilnya 6280. Atau luas keseluruhan, luas permukaan tabung dikurangi tutupnya, dikurangi yang C. Nah, 7536 dikurangi C 1256, hasilnya pasti sama. Mau satu-satu atau dikurangi luas permukaan seluruhnya juga sama nanti hasilnya ya. Selanjutnya contoh soal kedua tentang kerucut. Diketahui kerucut dengan R-nya di sini 30, S-nya di sini yang miring ini atau pelukisnya 50, maka T-nya bisa diketahui dengan Pitagoras. Caranya seperti apa? Tinggi kerucut T, maka T kuadrat sama dengan yang miring dikurangi yang bawah. Kenapa? Karena S ini, S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. R-nya pindah jadi negatif. Hingga diketahui pakai Pitagoras di akar, hasilnya 40. T-nya sudah ketahuan. Kemudian volumenya sesuai rumusnya sama dengan volume tabung, cuma dikalikan 1/3. Kita masukkan nilai-nilainya, hasilnya jadi untuk bangun ruang sisi lengkung ini tinggal ngapalkan rumus ya, tinggal memasukkannya. Kemudian yang C, luas selimut kerucut. Nah, selimutnya saja tanpa alasnya ya, ini pakai selimutnya aja, berarti PRS. Nah, kayak ini perhatikan. Nah, luas permukaan itu PRS. Yang kedua PR kuadrat, ini PR kuadrat, ini luas lingkaran yang bawah. PRS nya ini luas selimutnya, kalau digabung jadi luas permukaannya ya, sama dengan ini. Jadi tinggal PRS nya saja
saja luas permukaannya. Kita masukkan nilai-nilainya, R-nya 30, S-nya 30. Jadi luas selimutnya diketahui. Kemudian yang D, luas permukaan kerucut. Berarti luas selimutnya ini ditambah luas alasnya yang bawah. Nah, berarti tinggal mencari alasnya aja, yaitu rumus lingkaran PR kuadrat. Nah, ini kalau kita langsung masukkan satu-satu atau kita tambahkan dengan yang 30 juga bisa, terserah, tinggal pilih ya. Oke, bisa dipahami ya adik-adik, tinggal menghafalkan rumus ini. Kemudian soal yang ketiga tentang bola. Diberikan bola dengan RA, berarti yang diketahuinya cuma cukup R-nya saja. Maka volume dan luas permukaannya dapat diketahui sesuai rumusnya. Volume berarti 4/3 PR pangkat 3, kita masukkan nilai-nilainya, diketahui hasilnya. Begitu juga luas permukaannya, kita masukkan nilai-nilainya, R-nya, P-nya juga kita masukkan, dengan mudah bisa diketahui. Untuk lebih memahami nanti di variasi soal ya, untuk lebih mendalaminya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.